Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami. Dan Kau akan menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau mau siapkan hati kami Bapa. Urapi kami Tuhan, urapi hati kami Bapa. Dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu Tuhan, biar apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan isi hati-Mu yang Kau ingin sampaikan kepada jemaat-Mu di tempat ini. Dan berikanlah Roh Kudus-Mu bagi setiap kami, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih. Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Senang sekali saya bisa kembali melayani di tempat ini. Terima kasih kepada gembala di tempat ini, tim pengembalaan, Pak Cikyong, Pak Agung, untuk kesempatan yang diberikan bagi saya. Ya, shalom juga yang di live streaming. Ya, bagi yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Kristianto Taner. Ya, saya masih muda, ya nggak muda-muda banget sih. Tapi saya belum menikah ya. Ya, tapi sudah ada calonnya. Kerinduannya tahun depan ingin menikah, ya doakan ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, saya masih muda, tapi puji Tuhan, Tuhan telah percayakan saya untuk melayani Tuhan. Dan kalau sampai hari ini saya melayani Tuhan, bukan karena saya hebat, bukan karena saya mampu, bukan karena maunya saya, bukan karena saya sudah sempurna, bukan, tapi saya cuma mau taat dan setia akan panggilan Tuhan. Ya, mungkin saya masih muda, tapi saya hanya mengikuti panggilan Tuhan. Ya, hari ini firman Tuhan yang ingin saya bawakan, saya ambil dari sebuah judul lagu. Ya, lagunya itu ya kurang lebih mirip-mirip lah sama yang tadi ya. Lagunya judulnya Jadikan Aku Indah. Ya, Bapak Saudara tahu lagunya? Tahu ya, sering dinyanyikan ya. Nah, lagunya Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ya, kurang lebih lagunya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Saya mau tanya, siapa yang rindu kehidupannya memiliki kehidupan yang indah? Boleh angkat tangannya? Ya, siapa yang rindu Tuhan menjadikan hidup kita indah? Boleh katakan amin? Amin, haleluya. Saya percaya kita semua pingin memiliki kehidupan yang indah, amin. Gak ada yang pingin hidupnya berantakan, rusak, hancur, ya nggak ada, sengsara, nggak ada yang mau. Pasti kita semua pingin memiliki kehidupan yang indah, amin. Nah, lagu ini berkata, jadikan aku indah. Kita minta sama Tuhan, biar Tuhan menjadikan hidup kita indah. Ya, mungkin kita sering kali menyanyikannya, jadikan aku indah. Saya mau tanya, apa itu indah? Indah itu apa? Coba bisa di next slide. Ya, indah itu adalah sesuatu yang enak dipandang, betul? Ya, sesuatu yang enak dilihat. Ya. Dan kemudian yang kedua, indah itu bersifat relatif sebenarnya Bapak Ibu. Karena tergantung siapa yang lihat. Apa yang saya pandang indah,
belum tentu bagi Bapak Ibu Saudara indah. Apa yang bagi Bapak Ibu indah, itu belum tentu bagi saya indah. Karena tergantung orangnya yang lihat. Ya, ketika saya masih single, sama teman saya yang juga masih single, kita sering bercengkrama bareng, terus dia buka handphonenya, dia kasih lihat Instagram seorang wanita, dia lihat deh bro, lihat deh, cantik kan, ini nih saya suka dia nih, semoga dia bisa jadi pacar saya. Pas saya lihat, biasa aja gitu kan. Terus saya juga gak mau kalah, saya keluarin handphone saya, nih Instagram, nah ini nih cewek yang saya suka. Ya puji Tuhan sekarang sudah jadi pacar saya. Haleluya. Ya saya bilang ini nih saya suka nih, ini cantik nih. Kata teman saya biasa aja. Jadi tergantung siapa yang lihat ya. Indah itu tergantung ya, relatif siapa yang lihat. Nah kemudian yang terakhir itu dikatakan indah itu juga berbicara sesuatu yang disukai. Kalau orang suka, orang itu bisa melihat itu indah. Kalau orang itu tidak suka, belum tentu dia lihat itu indah. Kalau ada orang yang suka dengan alam, suka dengan pemandangan, dia akan lihat gunung, pantai, wah indah sekali. Tapi kalau orang yang gak suka, ya dia akan lihat biasa aja. Gitu. Atau misalnya ibu-ibu yang jalan ke mall, ya kan, dia lihat kiri kanan, wah indah sekali. Apalagi ada tulisan Sale, ya kan. Tapi kalau bagi bapak-bapak, belum tentu, ya kan. Mungkin wah gawat, ya kan. Nah, jadi indah itu sesuatu yang enak dipandang, tapi tergantung siapa yang pandang. Nah, ketika kita menyanyikan jadikan aku indah, pertanyaannya, indah yang seperti apa yang kita minta? Indah yang seperti apa yang kita minta kepada Tuhan? Ya kan? Tadi kita juga ada nyanyikan, ada lagunya katakan Tuhan akan jadikan kita indah. Indah yang seperti apa? Ya, next slide dikatakan sesuatu yang sesuai dengan cara pandang kita, indah yang sesuai dengan cara pandang kita, atau indah yang sesuai dengan cara pandang Tuhan. Ya, ada seringkali kita sering salah. Kita mengartikan bahwa indah di sini dengan cara pandang kita. Yang benar adalah kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan diri kita indah, indahnya itu adalah yang sesuai dengan cara pandang Tuhan, bukan cara pandang kita. Mari kita mau lihat bagaimana sih cara Tuhan memandang. Di next slide kita lihat di ayatnya. 1 Samuel 16 ayat 7. Di situ dikatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Di sini kisahnya tuh tentang ketika Tuhan memilih Daud menjadi raja. Ya, Tuhan gak lihat parasnya. Tetapi apa di sini dikatakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Wah, ternyata berbeda ya. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata kita. Ya, saya ambil contoh lah. Saat ini zamannya sosial media. Kita bisa lihat kehidupan teman-teman kita melalui Facebook, Instagram, YouTube. Mungkin artis-artis kita bisa lihat kehidupannya. Dan kehidupannya kita lihat, wah, punya rumah mewah, punya mobil mewah, ada yang rebutan beli mobil mewah, ya macam-macam, ya kan? Ada juga kita lihat, wah cantik ya Pak istrinya, wah suaminya keren ya, wah suami idaman. Akhirnya kita memandang indah itu hanya di mata kita Bapak Ibu. Indah sesuai dengan pandangan kita. Ketika kita minta Tuhan jadikan aku indah. Indah yang seperti apa? Oh yang punya rumah mewah, yang punya mobil mewah, yang kerjaannya bagus, yang punya istri cantik. Ya kan? Itu yang kita pikirkan indah. Oh yang gak ada masalah. Oh bukan itu Bapak Ibu. Ternyata cara Tuhan memandang itu adalah melihat hati. Jadi kalau kita minta Tuhan jadikan hidupku indah, jadikan aku indah. Artinya ketika kita minta Tuhan buat hidup kita indah, itu dari hati kita. Bukan dari apa yang dilihat mata kita, tapi dari hati kita Bapak Saudara. Hati yang bagaimana? Hati yang Tuhan sukai. Tadi kan bicara indah itu adalah sesuatu yang disukai, ya kan? Kalau kita mau minta Tuhan kita jadikan diri kita indah, berarti Tuhan ubahkan hati kita menjadi hati yang Tuhan sukai. Saya percaya Tuhan gak suka hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan keserakahan, hati yang masih ada mengandung kesombongan, hati yang masih suka marah-marah, ya kan? Hati yang suka masih takut, hati yang kotor Tuhan gak suka saya yakin.
Tuhan itu suka hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang penuh kebaikan, hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan harapan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Saya mau katakan kita berharga di mata Tuhan. Ya, kita berharga. Tapi seringkali kita membuat diri kita gak berharga. Hati kita kotorin Bapak Ibu. Sehingga nilai kita berkurang. Nah saya mau katakan gini. Jadikan aku indah. Kita minta Tuhan mengubahkan hati kita untuk menjadi hati yang Tuhan sukai. Jadi bukan bicara soal fisik, bukan bicara soal materi Bapak Ibu. Bukan soal apa yang dipandang manusia. Tapi hati dulu nih yang harus kita ubah. Ini yang Tuhan akan jadikan indah. Ini yang Tuhan lihat indah. Jadi Tuhan nanti di akhir hidupmu Tuhan gak lihat, oh kamu hebat ya punya rumah mewah, punya mobil mewah. Wah kamu udah sukses ya, berhasil ya. Nah bukan. Tapi Tuhan lihat hati kita bagaimana di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar layak di hadapan Tuhan? Ya setelah kita memiliki hati yang indah, saya percaya kita akan dianggap lebih berharga. Tadi dikatakan lagu yang dinyanyiin Well ya. Tuhan akan jadikan kita indah dan lebih berharga di mata Tuhan. Saya percaya sesuatu yang indah yang kita miliki pasti akan kita perlakukan spesial. Amin. Pasti akan kita perlakukan spesial. Sesuatu yang kita anggap indah pasti akan kita jaga Bapak Ibu. Contoh lah, handphone yang paling mahal apa ya? iPhone misalnya yang puluhan juta. Ya. Itu kita perlakukan pasti beda dengan handphone yang harganya 200 ribu, 100 ribu. Kalau iPhone pasti kita kasih casing yang mahal, kita kasih tempered glass, ya kan. Terus kita jaga, ya kan. Mungkin setiap hari dibersihin, mungkin pas tidur diselimutin, ya saya nggak tahu ya. Pokoknya pasti dijaga, ya kan. Kalau jatuh, tidak handphoneku jatuh, wah udah stres. Kalau hilang apalagi, wah gawat. Tapi kalau handphone yang 100 ribu, 200 ribu, ya nggak mungkin kita kasih casing yang lebih mahal gitu ya. Harga casing yang lebih mahal, nggak mungkin, harganya aja cuma 100-200 ribu. Apalagi kita kasih tempered glass, ya kan. Atau misalnya jatuh ya udah. Kalau hilang, ya udah deh, mungkin udah saatnya, gitu kan. Ya, berbeda apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang indah bagi kita. Begitu juga Tuhan. Kalau kita nih hatinya sudah menyukakan hati Tuhan, kita jadi indah di hadapan Tuhan. Dan Tuhan itu akan memperlakukan kita dengan spesial Bapak Saudara. Amin. Kita semua rindu menjadi indah di hadapan Tuhan. Nah, saya mau tanya gini Bapak Saudara, Tuhan Yesus itu sanggup gak mengubahkan hidup kita? Tuhan Yesus sanggup gak menjadikan hidup kita indah? Sanggup ya, Tuhan Yesus sanggup, sangat sanggup Bapak Ibu Saudara. Tapi pertanyaannya kadang-kadang kitanya yang gak mau. Tuhan Yesus sanggup jadikan indah. Makanya hari ini kita mau belajar, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar Tuhan bisa mengubahkan kita menjadi indah. Nah ini dia, yang pertama Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara tahu mutiara? Ya, mutiara itu indah, tapi enggak dihasilkan dalam waktu sehari, sejam, semenit, enggak. Bertahun-tahun dia dibentuk di dalam kerang dan akhirnya jadi mutiara yang indah. Ya, Bapak Saudara tahu melihat pantai yang indah, gunung batu yang indah, itu enggak dihasilkan dalam waktu sehari, tapi itu dalam proses alam yang mungkin berjuta-juta tahun, lalu kita sekarang bisa lihat keindahannya. Mutiara berlian juga. Berlian mungkin kita lihat, wah indah ya, tapi itu juga ada prosesnya yang lama Bapak Saudara. Ya, jadi saya mau katakan, kalau kita ingin Tuhan jadikan hidup kita indah, yang pertama kita harus sadar ada prosesnya. Dan kita mau menjalani prosesnya. Gak ada yang instan Bapak Saudara, cuma mie instan. Mie instan aja gak instan ya ternyata. Harus dimasak dulu, dikeluarin bumbunya, ternyata gak instan juga. Ya. Jadi gak ada yang instan Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama kita harus menyadari bahwa ada prosesnya. Nah, dalam Yeremia, saya suka kalau bicara soal proses hidup, saya paling suka perumpamaan tentang tanah liat di tangan tukang periuk. Bapak Saudara tahu, tukang periuk ya, tukang yang buat tanah liat itu, yang ini gambarnya. Kita itu bagaikan tanah liat, Tuhan itu adalah penjunangnya, Tuhan adalah tukang periuk ya, Tuhan yang membentuk kita. Ya, jadi kalau saya perhatikan, saya pengen cari tahu nih, wah gimana sih caranya pembuatan tanah liat dari tanah menjadi suatu karya yang indah. Saya penasaran, maka saya cari dan ternyata kita bisa merefleksikan diri kita. Oh ternyata seperti ini loh proses hidup kita ketika kita dibentuk oleh Tuhan. Mari kita mau lihat next slide. Proses pembentukan tanah liat yang pertama, bisa diklik sekali. Proses yang pertama adalah proses mengeluarkan gelembung-gelembung udara.
Jadi tanah liat itu dari yang pertama diambil, itu tuh dia dalamnya ada udara. Dia nggak bisa langsung diproses. Kalau diproses maka dia akan ada gelembung-gelembung udaranya. Jadi jelek bentuknya, jadi rusak, nggak bisa. Jadi harus dikeluarin dulu gelembung udaranya Bapak Saudara. Dengan cara apa? Dipanaskan, kemudian diinjek-injek biar anginnya keluar tuh, udaranya keluar, ya. Kemudian atau dipakai mesin dipres biar benar-benar udaranya keluar. Itu biar benar-benar nanti jadinya bagus, tanah liatnya bisa dibentuk Bapak Saudara. Nah, ini menggambarkan hidup kita yang awalnya ya, gelembung udara itu menggambarkan mungkin hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang tidak bisa fokus sama Tuhan. Misalnya hobi kita, ya kan, mungkin kebiasaan buruk kita, sifat buruk kita, mungkin luka hati lama kita, mungkin hal-hal yang gak baik di hadapan Tuhan, amarah kita, dendam kita. Nah, itu gelembung-gelembung udara yang mengganggu pembentukan kita di tangan Tuhan, Bapak Saudara. Jadi proses yang pertama itu memang ada proses di mana kita harus menghilangkan setiap gelembung-gelembung udara kita dalam kehidupan kita. Bicara soal hal-hal yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ini proses yang pertama. Ya, mungkin cukup sakit Bapak Saudara, kadang-kadang kita diperhadapkan cukup sakit. Wah, harus diinjak, harus dipres. Tapi itu untuk menghancurkan setiap hal yang buruk daripada kita. Ya, saya mungkin boleh mengakui satu hal yang tidak baik dari saya. Saya itu dari kecil ternyata mungkin karena saya merasa saya itu sempurna, saya itu putih ya. Dulu saya itu namanya anak kecil, masih kecil, saya sangat mudah mengatai orang yang menurut saya tanda kutip jelek gitu. Dulu saya kalau lihat orang hitam saya bisa katain, ih dasar hitam gitu kan. Tapi saya juga punya, secara tidak langsung saya bertumbuh jadi orang yang sombong Bapak Ibu. Tapi Tuhan izinkan terjadi sesuatu sama saya, ya ketika saya masa puber saya mengalami jerawat yang cukup banyak di muka saya. Sehingga saya menjadi minder. Dan saat itu saya bingung, kenapa saya sih Tuhan? Saya pikir kenapa ya? Tapi ketika itu saya menyadari, oh ya mungkin saya memang terlalu sombong. Ya, mungkin Tuhan izinkan ini terjadi untuk menghilangkan yang tidak baik daripada saya. Karena Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau bentuk saya menjadi suatu karya yang indah. Ya itu mungkin sebagian kecil contoh yang biasa ya Bapak Saudara. Tapi kurang lebih seperti itu. Itu proses yang pertama, saya nggak tahu Bapak Saudara proses yang mana. Proses yang kedua, kita klik lagi. Proses yang kedua ini adalah tanah liat mulai dibentuk di meja putar. Ya. Tanah liat udah siap dibentuk di atas meja putar. Ya, di mana pas lagi mau dibentuk dikasih air biar lembut Bapak Saudara. Nah di proses ini itu menggambarkan kita lagi deket-deketin sama Tuhan. Karena apa? Kita lagi ada di tangannya Tuhan. Kita mulai dibentuk sama Tuhan. Ya kita mulai dilembutkan sama Tuhan. Tuhan memberikan air bagi kita. Tuhan memberikan berkat bagi kita. Sehingga kita mulai merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai merasakan dekat sekali sama Tuhan. Kita mulai fokus sekali sama Tuhan. Dan dalam proses ini kita mulai mencari, mulai mengerti apa sih rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Karena pas lagi dibentuk kita mulai lihat, oh saya mau jadi gelas. Oh saya mau jadi panci. Oh bukan panci, saya mau jadi tempayan. Oh saya mau jadi piring. Oh saya mau jadi vas bunga. Kita mulai tahu Bapak Saudara, kita mulai tahu, kita mulai terbuka pikirannya. Nah ini proses yang kedua Bapak Ibu Saudara. Proses yang menyenangkan bagi kita semua. Ya. Kemudian proses yang ketiga yang selanjutnya. Ini proses menambahkan pegangan atau hiasan. Nah ketika Tuhan udah panggil kita, Tuhan udah siapkan rencananya dalam kehidupan kita. Oh saya mau jadikan Anda tempayan yang besar. Ini harus ada pegangannya sesuai dengan fungsinya. Sehingga bisa berfungsi dengan lebih baik. Nah ketika Tuhan sudah panggil kita, Tuhan sudah merancangkan rancangannya, Tuhan mulai tambahkan kemampuan kita. Tuhan mulai tambahkan talenta kita. Tuhan mulai tambahkan yang tadinya kita gak punya bagi kita. Itu menggambarkan seperti itu Bapak Saudara. Dan ini proses yang cukup menyenangkan juga. Karena di sini kita merasakan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Nah ini masih proses yang indah Bapak Ibu. Tapi selanjutnya apa? Coba kita lihat proses selanjutnya. Proses yang selanjutnya adalah proses mengurangi kadar air. Ketika dibentuk kan dikasih air basah. Nah untuk mengurangi kadar air kita harus didinginkan. Didiamkan di suhu ruangan, di suatu ruangan didiamkan aja selama 1 minggu kurang lebih sudah tergantung besarnya tanah liat tersebut. Ya. Nah dalam proses ini menggambarkan kita tuh seperti mulai ditinggalkan. Kita mulai seperti keadaannya seperti kering Bapak Ibu Saudara. Kita mulai tawar. Dalam proses ini Tuhan benar-benar ingin membuat kita benar-benar hidup di dalam iman kita. Bukan lagi dalam pikiran kita, bukan lagi dalam perasaan kita, tapi dalam iman kita Bapak Ibu Saudara. Dan ingat kembali dalam proses ini,
Kalau pas lagi dibentuk, sorry tiba-tiba ada gelembung yang masih tersisa. Apakah bisa jadi? Enggak bisa lanjut Bapak Saudara. Harus dihancurin lagi, harus dipanasin, harus diinjek-injek lagi, harus dipres lagi. Ketika sudah jadi, terus didiamkan, tiba-tiba retak, apakah bisa dilanjutkan prosesnya? Enggak bisa Bapak Saudara. Harus diulang lagi prosesnya. Nah Bapak Saudara, makanya kita harus hati-hati. Ketika kita memasuki suatu proses, kita harus tetap kuat Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita balik lagi ke proses yang awal. Ya, ketika sedinginkan itu vas bunga, misalnya tanah liat yang baik, maka dia akan semakin kuat, semakin keras, dan siap masuk ke proses selanjutnya. Proses selanjutnya apa? Proses selanjutnya adalah proses dipanaskan pada suhu 1000 derajat. Wah, ini menggambarkan apa ya kira-kira ya? Ini menggambarkan sesuatu hal yang mungkin gak enak dalam hidup kita. Artinya apa? Tuhan mulai izinkan masalah masuk ke dalam hidup kita. Mungkin kita pikir, loh kok saya udah baik, saya sudah berubah, kok masih Tuhan izinkan masalah datang? Loh kok Tuhan izinkan ujian-ujian ini datang, pencobaan ini datang? Ingat, ini adalah suatu proses untuk membuat tanah liat itu menjadi lebih kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Kalau dia cuma didinginin, dia gampang retak lagi. Tapi ketika sudah dipanasin lagi, dia makin kuat, makin solid Bapak Saudara. Ya, itu proses yang kelima. Kemudian, ini mungkin proses yang kurang enak ya. Kemudian selanjutnya, apakah proses sudah menyenangkan? Ada proses pendinginan lagi Bapak Ibu. Ya, proses pendinginan ini menggambarkan proses yang calm down. Oke, masa tenang lagi. Tapi di masa-masa ini juga kita merasa sendiri lagi Bapak Ibu Saudara. Tapi nggak ada lagi masalah, nggak ada lagi tekanan. Tapi kita belajar berjalan aja ya udah seperti itu. Tenang, sendiri. Biar apa? Biar dia tambah kuat lagi Bapak Ibu Saudara. Itu prosesnya pembuatan dari tanah liat menjadi suatu karya yang indah. Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, ada proses yang terakhir. Proses yang terakhir apa kita lihat? Proses yang terakhir adalah proses penghiasan. Ya, diberikan cat warna, cat berkilau. Biar makin apa? Biar makin indah. Nah, di proses ini menggambarkan kita itu mulai terlihat indah di mata orang, Bapak Saudara. Di mata manusia kita mulai dilihat, wah indah ya, wah bagus ya, wah dipakai Tuhan luar biasa ya, wah diberkati Tuhan ya. Mulai orang bisa melihat keindahan kita yang Tuhan jadikan dalam kehidupan kita. Gitu. Tapi dimulai dari apa? Dari hati kita dulu, Bapak Saudara. Dari gelembung-gelembung udara itu dulu dibersihkan. Nah, ketika sudah dicat, apakah sudah selesai? Sebenarnya proses pengecatan itu ada berlangsung lagi Bapak Saudara. Yaitu harus dipanaskan yang lebih panas dari sebelumnya. Wah, ini proses yang sangat berat sepertinya Bapak Saudara. Dipanaskan lebih panas dari proses yang sebelumnya. Ini adalah proses yang terakhir. Biar benar-benar tanah liat itu menjadi suatu karya yang benar-benar kuat, indah, solid Bapak Saudara. Amin. Nah itu kurang lebih proses pembuatan tanah liat dari tanah menjadi suatu karya yang indah. Yang mungkin bisa menggambarkan kehidupan kita. Ya, kita seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Di tangan Tuhan. Kita seperti tanah liat yang di tangan tukang priuk. Tukang priuknya adalah Tuhan Bapak Saudara. Ya, jadi seperti itu kurang lebih ya. Ada prosesnya. Pertanyaannya kita mau atau tidak diproses. Ya, memang gak mudah. Tapi yang harus kita lakukan agar kita benar-benar jadi indah, kita harus mau diproses Tuhan. Amin. Nah, yang kedua selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah percaya. Di next slide, di Pengkhotbah 3 ayat 11, di sini dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita baca di ayat, mulai dari ayat yang pertama, maka kita akan baca, dikatakan gini, segala sesuatu ada masanya. Segala yang ada di bumi itu ada waktunya. Kemudian dijelaskan, ada waktu lahir, ada waktu meninggal, ada waktu tertawa, ada waktu menangis, ada waktu bersuka, ada waktu berduka, ada waktu membangun, ada waktu merombak, ada waktunya Bapak Saudara. Waktu itu tidak selalu sama Bapak Saudara. Tapi di ayat yang ke-11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Artinya apa? Mau waktu apapun dalam kehidupan kita, mau lagi tertawa, mau lagi sedih, tapi Tuhan bisa jadikan itu indah di hadapannya. Amin.
Indah tadi bicara apa? Hati. Dalam waktu apapun yang Tuhan fokuskan adalah hati kita. Tuhan ingin hati kita benar-benar menjadi hati yang disukai sama Tuhan. Bukan bicara apa yang dipandang oleh mata, Bapak Saudara. Mungkin saya bisa katakan Tuhan izinkan ada waktunya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami waktu yang mungkin pandemi COVID-19. Ya, dulu mungkin kita nggak mengalaminya, tapi saat ini ada pandemi yang terjadi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi, ada sesuatu yang Tuhan bisa jadikan indah dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa yang kehilangan pekerjaan, Tuhan ingin bentuk hatinya. Mungkin dulu menganggap dia terlalu mengandalkan diri sendiri dalam pekerjaannya. Atau mungkin gak pernah bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan. Dan ketika mengalami masa ini dia mulai gimana, dia mulai mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Yang tadinya mungkin merasa sombong, wah saya punya usaha jalan bagus, saya gak butuh Tuhan, saya gak perlu gereja. Tapi tiba-tiba usahanya harus tutup. Tuhan izinkan itu terjadi untuk apa? Membentuk hati kita menjadi lebih baik, Bapak Saudara. Mungkin yang tadinya kita gak terlalu peduli dengan kesehatan kita gak terlalu peduli dengan kebersihan. Oh sekarang kita bersih banget. Ya kan? Sekarang kita mulai menjaga kesehatan kita. Mungkin ada satu ilustrasi Bapak Ibu. Ya, yang mungkin Bapak Saudara suka lihat. Tapi ya udah begitu aja lewat. Ya, misalnya ada seorang yang sakit, yang belum percaya Tuhan, dia sakit parah. Kemudian tapi ada keluarganya yang sudah percaya Tuhan, kemudian mengundang seorang pendeta karena dia sudah sakit parah, ya udah minta didoakan. Akhirnya dia terima Tuhan Yesus, singkat cerita dia terima Tuhan Yesus, dia bertobat. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dia meninggal dunia. Mungkin kalau orang lihat itu indah gak? Kok meninggal sih? Kan udah percaya Tuhan, udah bertobat. Kok malah meninggal, kok gak sembuh? Apa yang indah nih? Ya. Tapi saya percaya gini Bapak Saudara, Tuhan menjadikan indah pada waktunya. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Kita gak tahu, dikatakan dalam ayat itu dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin kalau orang itu Tuhan izinkan tetap hidup, mungkin dia bukannya bertobat, tapi dia malah kembali ke jalan yang jahat. Kita gak ada yang tahu. Tapi kita harus satu hal, rancangan Tuhan adalah rancangan yang paling terbaik. Tuhan tahu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Jadi bukan berarti apa yang dilihat mata itu selalu menggambarkan suatu keindahan. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Itu yang paling penting. Bahkan dikatakan makanya di sini. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan sudah menyiapkan hidup yang kekal dalam hati kita Bapak Saudara. Dan itu adalah yang terbaik bagi kita. Itu adalah fokus utama yang harus kita pandang kepada Tuhan ketika kita Tuhan menjadikan hidup kita indah di hadapannya. Amin. Di sini juga ada ayatnya Yeremia 29 ayat 11. Mungkin beberapa waktu ini ya, saya banyak orang-orang yang saya kenal, orang-orang terdekat saya yang sudah dipanggil Tuhan. Ya mungkin dari beberapa saudara juga ya. Ada yang saya nggak nyangka, wah kok cepat sekali. Ya, salah satunya juga keponakan saya yang masih berumur 10 tahun. Ya dia bukan karena COVID, tapi Tuhan izinkan dia kena autoimun. Ya, ketika saya lihat, mungkin orang bisa lihat, kok nggak indah ya? Kok kenapa umur 10 tahun tuh Tuhan udah panggil gitu. Tapi saya mau percaya itu ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mungkin keluarga cici saya, ya orang-orang terdekatnya, itu ataupun pribadi Karen sendiri, ponakan saya, itu ada yang Tuhan lagi kerjakan. Dan mungkin yang sesuai dengan ayat ini mungkin kita nggak ngerti apa yang sedang Tuhan kerjakan, kita nggak bisa ngerti kenapa Tuhan melakukan hal tersebut, kenapa Tuhan izinkan hal tersebut. Ya, Tuhan panggil keponakan saya, tapi saya percaya Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Rancangannya adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Nah saya percaya itu adalah rancangan yang terbaik bagi keponakan saya. Saya serahkan sama Tuhan dan saya melihat itu adalah sesuatu yang indah. Pasti Tuhan akan menjadikannya indah pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Ya mungkin saya nggak tahu Bapak Saudara sedang mengalami apa, tapi percaya. Ya, hal yang kedua yang harus saudara pegang adalah percaya dalam proses yang dijalani. Percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Apalagi kita kecewa sama Tuhan. Kita bingung, terus kita bilang Tuhan itu kenapa engkau lakukan ini, kenapa engkau jahat Tuhan. Jangan Bapak Saudara.
Karena semua yang Tuhan lakukan kita nggak bisa menyelaminya. Tapi percaya segalanya Tuhan akan buat indah pada waktunya. Amin. Nah, hal yang ketiga yang harus kita lakukan agar Tuhan menjadikan hidup kita indah adalah taat dan setia. Ya, tadi kan perumpamannya kita itu seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Ya. Tanah liat itu nggak bisa ngomong ke tukang periuk ya, jadikan saya piring ya, jadikan saya tempayan besar ya, jadikan saya gelas. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Namanya tanah liat itu harus berserah kepada sang penjunang, kepada sang tukang periuknya. Mau dijadikan apa itu terserah tukang periuknya Bapak Saudara. Jadi yang harus dilakukan kalau kita mau dibentuk Tuhan, kita mau dijadikan Tuhan indah, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Kenapa saya katakan taat dan setia? Karena bagi saya taat dan setia itu nggak bisa dipisahkan. Kalau kita taat tapi besok nggak taat, itu namanya bukan taat juga kan. Itu makanya taat itu harus setia, harus terus berkepanjangan, harus setia sampai akhir hidup kita. Itu baru namanya taat. Kalau hari ini taat, besok nggak taat, itu sama aja kita nggak taat Bapak Ibu. Jadi taat dan setia itu harus kita pegang kalau kita benar-benar ingin dijadikan indah sama Tuhan. Tadi saya katakan saya masih muda. Saya tapi dipercayakan Tuhan melayani. Saya cuma katakan saya cuma mau taat dan setia. Betul. Karena kalau bicara soal keinginan hati saya sebagai seorang anak muda, ya belum tentu semua anak muda mau dipanggil Tuhan. Ya, ada banyak hal keinginan-keinginan yang akhirnya harus saya relakan untuk tidak saya lakukan. Saya berikan, ya udah saya mau kerjakan buat Tuhan saya mau pelayanan buat Tuhan. Dan itu mudah tidak? Itu enggak mudah Bapak Saudara. Itu butuh suatu hal yang kita korbankan. Kerelaan untuk mengikut Tuhan. Dan di situ saya cuma mau taat dan setia sama Tuhan. Ketika saya masuk dalam melayani Tuhan, bukan berarti saya tuh mau nih. Terus saya bisa, saya mampu. Enggak bisa Bapak Saudara. Saya adalah orang yang minder. Saya dari dulu gak kepikiran saya bisa bicara di atas mimbar. Saya cuma orangnya diem, kalau datang gereja cuma begini. Pulang begini, diem aja begini. Ya, karena saya orang yang minder. Tapi ketika Tuhan panggil saya, ternyata seperti proses yang tadi, pembentukan. Saya mulai tahu, oh Tuhan panggil saya ke sini ya. Tapi saya bilang, oh saya gak bisa nih Tuhan. Saya gak mampu, saya orangnya minder. Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat. Jadi bukan karena saya bisa Bapak Saudara. Dan yang saya lakukan, saya cuma mau taat dan setia. Itu aja Bapak Saudara. Nah itu kalau bicara soal panggilan daripada Tuhan. Tapi kalau bicara soal taat, taat yang simpel itu simpel Bapak Saudara. Itu taat berarti kita mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Taat itu berarti kita mengikuti setiap kebenaran firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan kasihilah musuhmu, kita lakukan, kita taati. Ampunilah orang yang bersalah padamu, kita lakukan, kita taati. Ya, kita setia dalam perpuluhan. Kalau ada katakan dalam firman Tuhan, kasihilah istrimu, kita harus mengasihi istri. Hormatilah suamimu, kita harus menghormati suami. Ya. Kasihilah, hormatilah orang tuamu, kita harus menghormati orang tua. Itu taat yang simpel Saudara. Taat dengan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan sehingga kita Tuhan benar-benar bisa Tuhan bentuk hidup kita. Kalau kita di tengah-tengah kita mulai nggak taat, ya nggak bisa dibentuk Saudara. Ya. Istilahnya kalau tadi dalam proses pembuatan tanah liat, ulang lagi prosesnya. Di tengah-tengah ada, oh kok ada gelembung lagi? Wah harus ulang lagi, dihancurin lagi. Ya kan? Pas udah jadi pendinginan, wah kok retak ya? Wah nggak bisa diproses lagi, diulang lagi. Itu kalau kita nggak taat Bapak Saudara. Nggak jadi-jadi. Jadi kalau kita benar-benar mau Tuhan jadikan hidup kita indah, dengan cara pandangnya Tuhan, kita harus juga yang ketiga, kita lakukan taat dan setia. Amin Bapak Ibu. Nah, demikian firman Tuhan. Tadi ada 3 hal yang harus kita lakukan, yaitu yang pertama adalah mau diproses. Yang kedua adalah percaya, tetap percaya pada Tuhan. Apapun yang terjadi, waktunya apapun itu, pasti Tuhan akan jadikan indah. Dan yang terakhir, kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Saya undang pemain musik WL Singer. Haleluya. Mari kita mau bersatu dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini yang kembali menegur kami Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan Kau sanggup menjadikan kami indah di hadapan-Mu. Dan kami mulai mengerti apa yang dimaksudkan dengan indah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan kami Roh Kudus-Mu, Kau yang menguatkan hati kami untuk kami mau selalu diproses dalam proses-Mu. Untuk kami mau selalu percaya Tuhan kepadamu dan untuk kami mau bisa selalu taat dan setia akan setiap perintah dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu telah selesai, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja bagi setiap pribadi di tempat ini. Dan Kau yang menjamah setiap hati di tempat ini agar mereka bisa semakin mengerti, semakin mengasihi-Mu Tuhan, dan semakin menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya, terima kasih untuk